Salam, selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur bersama-sama karena kita bisa hadir di sini karena berkat anugerah daripada Tuhan kita. Baiklah, kita mulai ibadah ini dengan kita angkat pujian. Kami mohon untuk berdiri. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau,
Marilah kita bersekutu untuk Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih apa yang Tuhan berikan dari pagi sampai malam ini. Kiranya juga Tuhan sertai kami, Tuhan layati kami sehingga kami bisa berdiri di tempat ini karena kasih karunia dan anugerah daripada-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, tengah, sampai akhir. Kiranya juga Tuhan berkenan untuk supaya kami bisa belajar dan mengerti akan Engkau Tuhan. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang belum bisa hadir pada malam ini, jamahlah Tuhan, apapun yang dia derita, apapun halangan yang dia rintangi Tuhan, kami percaya kekuatan Tuhan lebih besar dari kekuatan yang turun ke dunia ini. Tuhan, berkati juga hamba-Mu, Bapak Penatua Handoko, untuk kiranya yang ingin menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan, dan berkati juga bagi saudara-saudara kami yang berada di ruangan ini. Tuhan, semua aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya Tuhan yang mampu pimpin dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, karena pada malam ini kita sudah ingin memasuki hari untuk merayakan hari Paskah, ya. Untuk itu kami mohon untuk duduk kembali. Marilah kita angkat pujian yang kedua, Karena Salib-Mu. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau berdengar apa, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu,
yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Tuhan yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan hatian hatiku, Yesuslah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus Kaulah segalanya. Haleluya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih untuk yang pujian yang ketiga kami akan nyanyikan untuk sebelum mendengarkan belajar firman daripada Tuhan. Marilah kita naikkan pujian Rohmu yang hidup. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami mohon untuk duduk kembali karena malam ini kami akan pemutaran klip tentang penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amen.
dalam tubuhnya yang digantung pada salib, Yesus Kristus mau menerima segala kegelapan dan pekatnya dosa kita. Dosa kitalah yang ditanggungnya, penghukuman kita, kutuk kita, penyakit kita, dan kematian kita, semua dilakukan oleh karena cintanya kepada kita. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, setiap kami menyambut atau ingin memperingati Jumat Agung ataupun Paskah, hati kami selalu berdegup ya Tuhan, karena kami selalu diingatkan atau ditunjukkan pada satu penderitaan yang tak terkirakan. Bahkan puncaknya adalah kematian di kayu salib. Biarlah Tuhan pada malam hari ini, apabila kami semua ingin memperingati atau menyongsong peringatan-peringatan Jumat Agung dan Paskah, Engkau siapkan hati kami ya Tuhan, supaya hati kami boleh tertuju kepada satu karunia yang begitu besar daripada Allah kepada kami semua, orang-orang terbuang, orang-orang berdosa. Ya Tuhan, ingatkan kami bahwa kami ini adalah manusia yang begitu lemah, yang tak berdaya. Neraka adalah tempat kami ya Tuhan. Siksaan ataupun satu api yang tak terpadamkan adalah hukuman atas kami. Tetapi karena kemurahan Tuhan, kami boleh mendapatkan suatu keselamatan yang daripada Engkau. Tolong kami semua Tuhan.
tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, khususnya setiap hati pikiran kami maupun mulut lidah daripada hamba-Mu ini. Kami naikkan doa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, barusan kita melihat satu cuplikan ya saudara ya, betapa penderitaan itu begitu mengerikan ya. Kalau di klip yang lain ada yang dicambuk apa gitu ya saudara ya. Untuk sampai Tuhan Yesus itu di kayu salib saudara ya, kalau kita ini kan sudah peristiwa itu sudah 2000 tahun yang lalu, sudah ditulis di dalam Alkitab kita, jadi kita baca itu gampang langsung, oh ya 2000 tahun yang lalu Tuhan di kayu salib kan begitu ya saudara ya. Bahkan seberapa lama saudara menjadi Kristen, ada yang 5 tahun ya, berarti paling didik 5 kali itu ini ingat peristiwa ini. Yang sudah 10 tahun paling sedikit 10 kali gitu kan, setiap tahun kita memperingati ya saudara ya. Nah saudara, tetapi untuk mencapai ke kayu salib itu saudara ya, itu juga ada prosesnya. Jadi tidak ujuk-ujuk Tuhan Yesus itu naik ke kayu salib terus langsung dosa kita ditanggung ya, terus kita diselamatkan, kan sebetulnya kan tidak ujuk-ujuk seperti itu ya saudara ya. Ada perjalanan-perjalanan yang dimana untuk menuju ke kayu salib itu, ke Golgota itu perlu kita ketahui ya, supaya apa? Supaya di dalam kita menyambut Paskah atau Jumat Agung ini kita semakin disadarkan dulu ya. Ini loh, ada Tuhan Yesus sendiri itu mengalami satu pergumulan yang begitu hebat, begitu ya saudara ya, pergumulan yang tidak mudah. Nah, pergumulan itu adalah pergumulan kali ini adalah pergumulan kemenangan, begitu ya saudara ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana pergumulan yang penuh dengan kemenangan itu ya saudara, tidak mudah, tidak gampang, tetapi kita juga harus belajar saudara. Nanti kita akan belajar bersama-sama di mana pergumulan itu ada di Taman Getsemani, begitu ya saudara. Mari kita buka di dalam Alkitab kita saudara, di Matius pasal yang ke-26. Nah, peristiwa ini ditulisnya di keempat Injil ya. Jadi ditulis oleh penulis kitab Injil, keempat kitab di Injil itu di Matius 26 yang kita baca ini ayat 36, maupun di Markus 14 ataupun di Lukas 22 dan di Yohanes 18, begitu ya saudara ya. Nah, saya bacakan saja ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya ya. Kedua anak Zebedeus itu adalah Yakobus dan Yohanes. Maka mulalah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, kedua kali berarti ya, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Gitu ya saudara ya. Saudara, di sini dikatakan ya bahwa setelah perjamuan malam ya, pada waktu Paskah itu Paskah terakhir bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus melayani kan 3,5 tahun. Dia mengalami Paskah pertama, Paskah kedua, dan ini Paskah yang terakhir gitu ya saudara ya, karena dia akan mati setelah itu. Nah, kemudian sebelum Paskah, jadi Paskahnya kita itu bukan Paskah hari Minggu, hari kebangkitan, bukan ya. Dulu kita pernah cerita Paskah itu adalah Paskah Yahudi, ya tahu saudara, memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, kan begitu ya saudara ya. Nah, itu adalah salah satu upacara ataupun ritual keagamaan yang harus dijalankan oleh orang Yahudi, begitu ya, memperingati Paskah itu. Maka Tuhan Yesus itu menetapkan perjamuan malam, terus kemudian malam itu juga sebelumnya ditangkap, dia ke Bukit Zaitun ya. Di situ ada satu taman yang namanya Taman Getsemani, begitu ya saudara ya. Nah, di situ ia duduk sementara dia ngajak murid-muridnya 3 untuk barengi dia. Dia maju sepelemparan batu, dikatakan demikian ya. Terus dia berdoa begitu. Kemudian dia katakan mulailah ia sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat sedih dan gentar. Begitu ya saudara ya. Kira-kira ini Tuhan Yesus itu sedih dan gentar ini karena apa? Begitu saudara. Pasti jawaban saudara-saudara, ya toh? Tuhan Yesus itu takut sama penderitaan itu, takut dengan kematian, takut ditinggal oleh muridnya, ya toh, gitu toh. Terus banyak sekali cerita-cerita loh. Ya Tuhan Yesus ya Tuhan, tapi dia juga manusia, kayak gitu ya kan. Ini yang takut ini apanya? Yang takut ini kemanusiaannya, kan seringannya gitu ya kita dengar saudara ya. Sebagai manusia dia takut dong di ini loh. Sekarang saudara, apa betul sih sebenarnya Tuhan Yesus itu takut? Takut seperti yang kita ilustrasikan di dalam cuplian-cuplian itu saudara ya, dicambuk, di ini gitu ya kan, malah cambuknya itu ada durinya dipecut gitu sampai dagingnya ini katut kabeh ya, terus ditusuk lambungnya, dipaku dan lain-lain. Apakah takut ke situ? Apakah dia takut dibunuh? Apakah takut karena mau mati penderitaan disalib?
Nah, saudara, yang kita kadang-kadang tuh suka mikir itu, ya karena Tuhan Yesus tuh mempunyai dua natur, betul ya Pak ya, seringannya ya, dua natur, keilahian dan kemanusiaannya. Sukanya gitu. Sekarang ditonjolkan kemanusiaannya loh. Nggak bisa begitu ya saudara ya. Kemanusiaan Kristus dan keilahian Kristus, kealahan Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Itu adalah satu kesatuan, begitu ya, tahu saudara ya. Nah, kalau begitu dia itu takut apa? Atau betulkah Tuhan Yesus itu takut untuk mengalami kengerian itu? Kita coba pelajari dari Alkitab kita ini. Sebenarnya dia tidak takut sama sekali. Ya tahu saudara ya, tetapi apa yang ditakutkan nanti kita akan belajar di sini, begitu ya saudara ya. Coba ya, kalau orang takut, ya kan? Dikatakan begini ya. Coba saudara buka di Matius 26 tadi, ya. Di ayat yang ke-30. Berarti itu peristiwa setelah penetapan perjamuan malam. Betul apa enggak, saudara? Betul ya? Di ayat 30 judulnya Petrus akan menyangkal Yesus. Betul ya? Nah, sekarang di ayat 30 saudara kita baca bersama-sama ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya kemana? Ke Bukit Zaitun. Tadi saya katakan Taman Getsemani itu di mana? Di Bukit Zaitun letaknya, ya. Jadi kalau di dalam Lukas begitu ya, ditulis di Lukas berapa tadi ya? Lukas 22, saudara. Itu dikatakan bahwa lalu pergilah Yesus keluar kota sebagaimana biasa, ia menuju ke Bukit Zaitun, begitu ya. Bukit Zaitun itu memang dekat dengan Yerusalem. Jadi ini perjalanan Yesus ke Yerusalem. Sekarang kalau ada orang mau mati, terus dikatakan sedih, takut, mosok sih nyanyi-nyanyi? Ada tak orang ini terus ketakutan terus nyanyi-nyanyi, ya saudara, ya kan? Nah, jadi tidak mungkin Tuhan Yesus itu takut seakan kengerian itu tidak mungkin, begitu ya saudara ya. Jadi di sini dikatakan sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, kita buka di padanannya, yaitu di tadi Lukas 22, saudara ya. Lukas 22 ayat 39 judulnya sama, di Taman Getsemani. Ini Injil yang ditulis oleh Lukas, ya kan? Coba kita baca bersama-sama ya. Ini ya, kalau dia takut gitu, saudara ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan apa? Sebagaimana biasa. Sebagaimana biasa itu tolong digarisbawahi. Sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun, ke Taman Getsemani. Betul ya saudara ya? Kalau Tuhan Yesus itu takut ditangkap, takut disiksa, ya kan? Ada apa dia itu ke Bukit Zaitun? Dikatakan, jadi Tuhan Yesus itu memang sering ke Bukit Zaitun, sering berdoa di sana. Kalau kepengen ditangkap, kalau takut ditangkap, dia tidak akan pergi ke Bukit Zaitun, mungkin ke taman apa gitu ya saudara ya, taman yang indah sembunyi yang Yudas dan rombongannya itu tidak tahu. Berarti Tuhan Yesus itu jelas sekali bahwa dia itu ngerti sebagai Tuhan, dia itu sebagai Tuhan, kealahannya itu sebagai Tuhan itu dia itu ngerti persis. Saya memang harus mati, saya harus menghadapi itu, aku tidak takut. Ya saudara-saudara ya, nanti kita pelajari kenapa kok dikatakan dia takut. Nah, kemudian saudara, kalau dia itu takut, tidak mungkin dia itu berjalan
menuju ke Yerusalem atau tadi ke Bukit mau naik ke Bukit Golgota, ya toh? Jadi dia sebagai Tuhan juga sebagai manusia termasuk, ya toh? Dia tahu bahwa dia memang harus pergi ke Yerusalem dan dia harus mati di sana. Makanya sering-sering dia ngomong toh, waktu khotbah di mana, ya toh, ngajar di mana, terus membuat mujizat. Kalau saya cerita-cerita, waktunya belum tiba, betul nggak? Tetapi di sini dia ngomong, waktuku sudah tiba. Aku memang harus pergi ke Yerusalem untuk apa? Untuk mati. Begitu ya saudara ya. Jadi di situ sudah jelas begitu ya saudara, karena waktunya hampir tiba. Itu ini dan saudara-saudara jangan salah, saudara ya, bahwa kematian Kristus atau dia naik menuju Yerusalem ke Golgota untuk mati itu adalah sudah ditulis sepanjang perjanjian lama. Jadi itu peristiwa itu sudah dinanti-nanti ribuan tahun yang mau digenapi loh. Kok jadi sedih lah, aneh loh saudara. Betul nggak saudara? Jadi tidak ada namanya Tuhan Yesus itu ngomong kemanusiaannya apa kealahannya dipisah-pisah, pasti tidak. Dia adalah Tuhan dan dia adalah manusia. 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, itu saudara bisa lihat sekarang ya toh, di dalam, coba ya kita buka sebentar saja atau ada yang bacakan, mungkin Kak atau Pak Kris yang bacakan Filipi 2 ayat 6 dan 7 gitu ya saudara ya. Supaya kita paham, kita enggak mecah-mecah ini sisi manusia, ini sisi Allah begitu, jangan sampai demikian saudara ya. Jadi Filipi 2 ayat 6 dan 7, tolong Mas Kris supaya sing lain nggak usah ini. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, oke, ya. Tadi dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya di Filipi kepada jemaat di Filipi, Yesus Kristus itu adalah Allah, yang mengambil rupa manusia. Jadi Allah yang mengambil rupa manusia. Tetap Allah apa bukan? Tetap Allah, tetapi mengambil rupa manusia. Terus mengosongkan diri, artinya apa? Mengosongkan diri itu artinya kealahannya itu tak minim gitu loh. Sing kemanusiaannya saya tonjolkan supaya apa? Supaya aku tuh bisa ngasih contoh kepada sesama manusia lah. Saya tetap Allah, terus saya kan gak iso nyontohi manusia kan seperti itu saudara. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kealahan dan kemanusiaannya. Begitu ya saudara. Nah, tetapi dikatakan di Taman Getsemani itu, hatiku sangat sedih dan gentar. Itu kena apa? Kan begitu ya saudara. Iya kan? Kenapa seperti itu? Nah, coba inilah yang kadang-kadang tidak kita pikirkan, begitu ya saudara ya. Kenapa sedih dan gentar ya? Karena setelah murid-muridnya itu, bayangkan ini murid-muridnya saudara ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu ada banyak, ya kan. Dia kalau zaman dulu seorang rabi, guru itu punya pengikut-pengikut, begitu ya saudara. Semakin banyak pengikutnya, semakin istilahnya itu semakin terkenal, semakin semakin karismatik, begitu. Jadi pengikut-pengikut semakin banyak itu semakin dihormati lah, begitu lah. Kayak di sinilah kalau tokoh itu pengikutnya banyak ya seperti itu, semakin banyak ya semakin gede gitu ya saudara ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus itu milih ke-12 murid, diajari sendiri. Murid-muridnya yang lainnya juga diajari ikut gitu ya. Dari 12 itu juga dia milih 3, ya tahu, Petrus, ya Yohanes, Yakobus, sing selalu diajak kemana-mana kan begitu ya saudara.
sudah diajar 3,5 tahun, tetapi masih tidak mengerti. Begitu ya saudara ya. Karena mereka menganggap bahwa Mesias itu, dia ngerti kalau Tuhan Yesus ini Mesias. Yahudi lain tidak ngerti Mesias, gitu ya. Tapi murid-murid ini ngerti, oh ya ini Mesias. Oh ini anak Allah. Tetapi Mesias anak Allah yang bagaimana? Selalu demikian menjadi pikiran mereka, saudara. Yaitu pikiran mereka namanya juru selamat. Mesias itu juru selamat, itu mesti rojo, gitu lah saudara. Mesti yang berkuasa. Nek perang menangan, kan begitu. Apalagi mereka pada waktu itu dijajah oleh Romawi, gitu. Dijajah itu kan gak enak. Oh inilah Mesias yang membebaskan nanti. Dia di mana-mana pasti nanti saiki ae lakon menang keri. Jadi sekarang ini masih dikuyo-kuyo gitu. Murid-murid ini masih menganggap bahwa Tuhan Yesus itu pasti menang, gitu loh saudara, ya kan? Nanti akan membebaskan orang Israel seperti Daud, raja, begitu saudara. Nah, itu yang tidak dimengerti oleh murid-murid. Kenapa? Itu adalah gambaran atau ajaran daripada kerajaan dunia, begitu. Kalau kuat menang raja. Sedangkan Tuhan Yesus ini mengajarkan kerajaan Allah, begitu ya toh? Style kerajaan Allah, gaya hidup kerajaan Allah. Coba ya, sudah 3,5 tahun, ya toh? Diajari. Kalau mau jadi orang terkenal, kamu jadi bawah, ya kan? Kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu jadi pelayan. Kalau mau jadi terkemuka, kamu jadi hamba. Selalu demikian ajaran Tuhan Yesus itu. Ya toh? Kalau mau berkuasa, ya layanono lah orang-orang. Kan seperti gitu ya saudara. Tetapi coba saudara perhatikan. Pada waktu Tuhan Yesus mati, ya toh? Ini ketidakmengertian daripada murid-murid sampai Tuhan Yesus sedih. Sudah mati ini, pada nanti besok itu mati, ya kan? Malam ini mengadakan perjamuan malam, betul saudara? Ya. Setelah perjamuan malam ditulis di dalam Lukas ini ya toh, ataupun di dalam Matius, ada satu percakapan dari murid-murid itu. Terus murid-murid ini. Mari rundingan geger karepe dhewe. Nah, karena apa? Nanti nek Tuhan Yesus ini mati, guru ini mati, Tuhan ini mati, pimpinan kita ini mati, sing ganti sapa? Aku. Wah, royoan aku kabeh. Masih nggak ngerti. Lihat di sini nih. Ya toh? Terjadi juga pertengkaran antara murid-murid. Siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka? Bayangno, saudara ya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan sedemikian bahwa aku ini mati. Ini sik royoan jabatan. Coba itu podo mbek ngene saudara ya. Bapak kita ini sudah membesarkan kita, sudah memelihara kita, mamane ngono wis mulai cilik, mulai gak duwe sampai sugih ya toh. Bapak ini meh madhek wis matang-matang, ya kan? Anake royokan warisan. Nek bapak iki sadar ngamuk apa ndak saudara? Hah? Aku iki sing gedhekno ndak kok perhatino. Kon malah royokan donya, begitu loh saudara. Apa enggak sedih lah? Nah, sekarang yang kedua. ini. Nah, sekarang yang kedua, saudara. Murid-murid ini masih sudah tahu kalau sing tak ajari ini sudah orang saya ngajari sendiri. Masih enggak ngerti lah. Terus nanti kalau saya ini sudah pergi, kan begitu ya saudara, sudah menjalankan misi. Lah, untuk misi menerangi dunia yang nantinya diteruskan kepada murid-murid ini terus bagaimana? Wong muridnya sendiri aja masih tidak ngerti, apakah tidak suatu kesedihan, saudara? Iya kan? Satu kesedihan yang luar biasa. Podo mbek
orang tadi itu, sing bapaknya matang-matang itu tadi, orang kaya dia mengharapkan sing terusno iki anakku. Nah, bisa saja demikian ya toh. Tetapi ini gak iso ini. Gitu loh saudara. Maka itu adalah satu kesedihan daripada Tuhan Yesus, bukan kesedihan kengerian karena dicambuk. Dia pasti enggak, saudara. Ya kan? Gitu ya, saudara ya. Yo, itu nek diomong sebagai manusia, iyalah. Tapi saya yakin bukan itu yang menjadi intinya. Begitu ya, saudara ya. Maka Tuhan Yesus pun, saudara, itu nyuruh murid-muridnya, ya tahu, pada waktu menghadapi puncak daripada karya Allah itu tadi, saudara, Tuhan Yesus ini ngajak murid-muridnya dan dia sendiri berdoa. Betul lah saudara, ya kan? Dia ngajak murid-muridnya untuk, ayo, aku ini mau menghadapi sesuatu yang terbesar. Betul nggak saudara? Karya terbesar Allah untuk menyelamatkan manusia. Sing manusia sak pinter apapun, berabad-abad, mikirno keselamatan itu tidak ada. Itu sudah di depan mata dan mau saya laksanakan. Gitu ya Tuhan Yesus itu pikirannya di sana. Nah, ini kita ini mau melaksanakan satu misi yang besar. Aku tak berdoa dulu, kamu doakan saya, kan gitu ya saudara ya toh. Kenyataannya apa? Kalau murid-murid itu ngerti, misalnya ini, ono orang atau bapak yang dicintai, ya toh, mau berangkat, ditunggoi apa? Ditunggoi ya, didoano, ditunggoi gitu. Sesuatu yang penting, ditunggoi apa enggak? Misalnya sekarang, gak usah tuh. Saudara-saudara mau besok Pak Kornel mau ke Jakarta misalnya, jangan, karena itu peristiwa penting. Jangan-jangan malam gak bisa tidur. Waduh, sesuai apa ya kan gitu ya, betul lah kan saudara. Nah, kalau terus mana iki satu peristiwa penting, ketiduran, tidur, masih lelah tidur, ya. Berarti orang ini tidak ngerti kalau itu peristiwa yang penting, bahwa Yesus harus mati di kayu salib itu, dia tidak ngerti. Lah inilah yang harus ini yang menjadi kesedihan daripada Tuhan. Masalah wis tak didik dewe sampai aku meh mati masih nggak ngerti, masih kepingin saya ini jadi raja yang bagaimana, begitu ya saudara ya. Dia anggap kematian Kristus di kayu salib itu hal yang biasa. Saudara-saudara, ya, ini satu hal yang harus kita pikirkan bersama-sama, ya saudara ya. Jadi hal-hal yang rohani, ibadah-ibadah seperti ini, itu kita anggap satu hal yang penting, enggak? Kalau saudara menganggap pelajaran firman Tuhan itu sesuatu yang penting, pasti saudara perhatikan. Gak mungkin kok tinggal ngomong sana, ngomong sini, baca ini, ya apalagi ketiduran, tidak mungkin. Begitu saudara, kalau mengerti bahwa hal-hal yang rohani itu adalah hal-hal yang penting. Begitu ya saudara ya. Nah inilah pergumulan daripada Tuhan Yesus. Nah kemudian kesedihan daripada Tuhan Yesus. Dan ia itu gentar saudara ya. Betul, Tuhan Yesus itu dikatakan dia takut. Begitu ya. Takut akan apa? Nah ini tadi ya saudara ya. Bukan takut akan cambukan, bukan takut akan penderitaan, tetapi dia itu takut akan keterpisahan dengan Bapaknya. Ini satu hal yang harus kita perhatikan benar-benar ya. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita review sebentar, pada waktu manusia itu di Taman Eden, saudara ya. Pada waktu manusia diciptakan mula-mula, manusia berdosa mana? Tidak berdosa. Setiap hari mereka itu berkumpul sama Tuhan, begitu ya saudara ya. Tidak ada keterpisahan. Di situ di dalam kesucian mereka itu
tidak ada terbesit dosa, itu tidak ada. Ya, sehingga mereka itu dengan bebasnya dapat bergaul karena kesuciannya itu karena kesucian itu menyebabkan karena Allah itu suci, manusia itu suci, tidak ada dosa, suci itu dan suci itu bukan gampang ya, memang menjadi satu begitu ya, sebenarnya tidak apa-apa. Hidup itu bebas, penuh dengan kedamaian, kan demikian, saudara. Oh, tidak apa-apa loh, begitu loh, saudara, ya kan? Tetapi begitu manusia ini jatuh ke dalam dosa, langsung manusia itu ketakutan. Nah, ketakutan tidak ada damai lagi. Jadi dosa itu membuat manusia itu terpisah daripada Allah, begitu ya, saudara. Nah, inilah yang menjadi poin penting, begitu ya, saudara. Keterpisahan dengan Allah ini itulah yang menjadi satu ketakutan daripada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Dikatakan kan kemarin kita ada Zoom KTB itu ya. Judulnya itu Anak dan Bapa. Loh, banyak toh orang mungkin tetangga ngomong, Allah ono bapak, ono anak, ono cucu, ono mantu, kan begitu ya, saudara, ya kan? Tidak, itu adalah jadi manusia itu menggambarkan kesatuan ataupun cintanya atau apa ya istilahnya itu, kesatuan antara Allah dan Yesus itu, ya toh, Allah Bapa dan Allah Anak ini tidak bisa digambarkan lainnya. Di dunia ini kan otak kita kan terbatas loh manusia. Gambaran yang paling mendekati itu ya cinta kasih bapak sama anak ini, saudara. Bapak itu anak itu mesti member bapak lah, seperti itulah, saudara. Sehingga dikatakan Allah Bapa sama Allah Anak itu bukan iki Allah iki kawin mbek iki terus duwe anak, bukan seperti itu. Dewa-dewa itu bukan itu, tetapi adalah gambaran satu kesatuan cinta kasih yang begitu melekat. Nah, apabila itu dipisahkan, begitu ya, saudara ya, keterpisahan tadi dikatakan bahwa Allahku, Allahku, Eli, Eli, lama sabachthani. Itulah yang menjadi kegentaran daripada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berpisah dengan Allah itu adalah satu kegentaran. Nah, itu karena apa? Ya karena Tuhan Yesus itu adalah apa ya? Manusia yang tidak berdosa, tetapi dibuat berdosa. Gitu loh, saudara, ya kan? Nah, karena berdosa itu tadi, maka akan terjadi satu keterpisahan dengan Allah. Begitu ya, saudara. Ya. Nah, itulah yang menjadi pergumulan, menjadikan Tuhan Yesus itu berdoa, mohon kekuatan. Aku ini akan berpisah dengan Bapa. Itu adalah satu hal yang sangat menakutkan. Begitu ya, saudara. Ya. Nah, ini kemudian yang kedua, ya saudara ya, bahwa Tuhan Yesus itu dikatakan harus dia minum cawan. Cawan itu apa, saudara ya? Cawan murka daripada Allah. Saudara, jadi kadang-kadang kita itu ngeremeh nih, gitu, soal murka daripada Allah. Coba saudara lihat di dalam kitab-kitab Mazmur, bagaimana kalau Allah itu murka, menjungkir balikkan gunung dan lain-lain, itu sebenarnya hanya satu gambaran yang manusia bisa imajinasikan. Padahal lebih dari itu. Karena apa? Karena murka Allah itu menyebabkan, saudara ya, manusia itu hukumannya itu loh, saudara ya, hukumannya itu adalah api neraka yang tidak kunjung padam. Nah, disinilah, saudara, Tuhan Yesus yang menjadi kegentaran tuh, bukan soal sekali lagi kengerian fisik itu, ya, tetapi keterpisahan dengan Allah dan kegentaran akan murka daripada Tuhan.
yang disebabkan oleh keberdosaan dari manusia. Gitu ya, saudara ya. Nah, saudara, kalau sekarang kita itu sudah sampai di sini ya, saudara ya, maka kita akan lebih mudah gitu ya memahami, saudara ya, bahwa kadang-kadang itu di dalam kita menyambut Jumat Agung itu, saudara, kita tuh biasa-biasa saja gitu ya, saudara ya, ini tanggalan merah gitu ya, saudara ya, kan begitu ya. Tetapi kita lupa bahwa Jumat Agung itu merupakan satu peringatan bagi kita betapa seriusnya dosa itu. Pernahkah kita ini dalam kehidupan ini memikirkan betapa seriusnya dosa, begitu ya, saudara ya. Jadi sebenarnya dosa itu sudah tidak terampunkan, begitu ya. Tetapi, saudara, kita juga mesti ingat akan kasih daripada Allah yang begitu besar. Nah, kasih daripada Allah yang begitu besar tidak serta-merta menghilangkan keadilan daripada Allah. Ini yang harus kita ketahui bersama, begitu ya, saudara ya, bahwa kasih Allah kepada kita, yo, tetapi keadilan Allah, bahwa kita itu salah ya pasti dihukum. Nah, inilah yang menjadikan perenungan kita pada malam hari ini, saudara ya, bahwa kasih Allah itu juga ada yang tidak bisa dipisahkan adalah keadilan daripada Allah, bahwa manusia yang berdosa haruslah dihukum. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan Yesus itu sama sekali, kalau dia naik ke kayu salib, kalau dia mengalami kengerian-kengerian fisik, itu bukanlah sesuatu yang ditakutkan, tetapi itu adalah visi dan misinya dia datang ke dunia. Oleh sebab itu, saudara, dikatakan demikian, ya, saudara ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, ya. Dia yang tidak mengenal dosa. Ini loh, saudara ya, toh. Jadi dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa, toh, karena kita, begitu ya, saudara. Jadi saudara ngerti ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah manusia yang berdosa apa enggak? Tidak ada dosa, ya toh. Sebagai manusia Allah, dia tidak berdosa, ya. Tetapi dia dijadikan dosa karena kita, gitu loh, saudara. Ya kan? Itu tadi. Jadi sebenarnya Allah itu bagaimana mungkin orang yang suci, orang yang suci itu, orang yang suka kebenaran itu, orang yang suci, pasti dia benci dosa. Setuju? Setuju enggak, saudara? Orang yang suci pasti benci dosa. Gitu ya, saudara ya. Nah, kemudian yang suci ini kan jijik sama dosa ini, dijadikan dosa, dijadikan jijik. Di mana? Di kayu salib. Itu karena apa? Karena kita harusnya kita sing nanggung, ya, seperti itu ya, saudara ya. Jadi itu adalah satu pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani, begitu, saudara, ya kan? Nah, saudara, sekarang kita lihat ya, demikian cintanya Allah kepada kita ini, saudara ya. Terus gampangnya kita ini berbuat dosa, sulitnya kita untuk menghapus dosa. Ya, makanya saya ngomong Tuhan Yesus ini di Taman Getsemani ini dia bergumul, dia berdoa. Pak Tuhan kok berdoa, wong Allah kok doa Allah sendiri, kok sama dirinya sendiri. Enggak, saudara ya. Jadi Tuhan Yesus itu berdoa
itu adalah satu kedekatan. Doa itu merupakan satu kedekatan pribadi dengan pribadi Allah. Betul ya saudara ya, satu kedekatan pribadi dengan pribadi Allah. Jadi Tuhan Yesus itu di dalam setiap kesulitannya, karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, gitu kan, menjadi contoh. Dia memberikan satu teladan. Di dalam setiap pergumulan kita harus dekat kepada Tuhan. Ini kita kasih contoh. Yang sungguh-sungguh sampai dia berdoa itu sampai peluhnya itu sampai seperti darah. Nah, yang cilaka murid-murid gak ngerti, diajak berdoa malah tidur, disamperin gitu kan. Kau ini sih gak ngerti, gitu kan? Ya tahu saudara ya. Berdoalah setiap hari, saudara, berdoalah. Dan berjaga-jagalah. Soalnya apa? Soalnya begini saudara, setiap kita ini mengikut Kristus, ada yang gak seneng. Siapa? Iblis, lawan daripada Kristus, lawan daripada Allah. Nah, dikatakan bahwa Petrus, ya toh, iblis sedang menampi engkau. Katanya demikian. Artinya apa saudara? Setiap kita ini, semakin kita ini dekat kepada Tuhan, iblis itu juga semakin menggoda, begitu, semakin menyeret, begitu saudara. Karena apa? Karena misi daripada Allah itu, setelah Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, maka ajaran Tuhan Yesus, terang daripada Kristus itu harus diajarkan untuk menerangi dunia. Sedangkan misi daripada iblis adalah untuk menarik orang untuk gelapkan dunia. Begitu saudara. Nah ini satu pertentangan. Nah ini yang harus kita sadari bersama, saudara, bahwa di dalam setiap kehidupan kita itu ojo lali dekat sama Tuhan. Berdoa itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu ya saudara. Berjaga-jagalah. Soalnya apa? Engkau ini diincar oleh iblis. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang senantiasa nek kita lengah kita dicaplok. Begitu ya saudara. Nah ini di Taman Getsemani ini pergumulan itu penting. Begitu ya saudara ya. Oleh sebab itu dikatakan demikian ya. Ada satu kisah ya. Di Taman Eden. Ini ya toh, di Taman Eden manusia itu dikasihi oleh Tuhan satu pilihan yang banyak. Betul ya saudara ya. Semua boleh kamu kecuali yang satu ini jangan. Begitu ya kan? Jadi sekarang loh pilihannya banyak, sing sitok ini jangan. Artinya Tuhan itu baik apa enggak? Baik, jelas pilihannya oke kok, ya kan? Sekarang di Taman Getsemani, begitu ya saudara. Tidak ada pilihan. Harus cawan ini yang harus kamu minum. Harus ini yang kamu minum. Tidak ada pilihan. Nah itulah yang digumulkan di dalam di Taman Eden itu. Itulah yang diminum oleh Tuhan Yesus sehingga di atas kayu salib itu dia bisa menang atas dosa. Begitu ya saudara ya. Akhirnya karena kasih karunia Allah itu saudara, maka kita yang seharusnya itu hukuman kita itu di api neraka, hukuman kita itu gak karu-karuan di hadapan Tuhan karena jijiknya Allah yang suci itu terhadap dosa, dimungkinkanlah karena Kristus itu kita itu bisa kembali mendapatkan kedamaian ataupun keselamatan bersama dengan Tuhan. Begitu ya saudara ya. Nah itu bisa dilihat di dalam yang terakhir ya, di dalam Roma pasal yang kelima. Gitu ya. Kadang-kadang kalau kita baca kitab Roma kita bingung begitu ya. Tetapi kalau kita baca setelah mendengar kita renungkan firman Tuhan ini, kita akan menjadi gampang ya. Intinya itu begini. Di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-12 ya.
antara Adam dan Kristus, ya toh? Adam itu di taman mana, saudara? Di taman Eden, betul ya? Kristus di taman mana? Getsemani. Antara taman Eden dan taman Getsemani. Dua-duanya ini dikasih pergumulan, bukan dikasih, ada pergumulan. Ya toh? Ada pergumulan. Adam dan Hawa di taman Eden itu bergumul. Si iblis datang. Betul ya, saudara ya? Bukankah semuanya ini boleh kamu makan? Gitu ya toh? Sorry, dibalik itu ya. Bukankah semuanya ini tidak boleh kamu makan? Ya, saudara-saudara nanti ulangi di dalam kitab Kejadian. Sopo sih ngomong? Boleh dimakan. Gitu ya, saudara. Ini satu pergumulan. Tetapi Tuhan bilang, sing sitok iku tok ojo, kan begitu kan? Nah, tapi ojo itu, sing ojo itu tadi dimakan mana, saudara? Karena ada rayuan, begitu ya, saudara ya. Lah di sini di Taman Getsemani cuma satu yang boleh dan harus diminum, harus dimakan, begitu ya, saudara ya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Paulus itu pinter, Rasul Paulus itu di dalam Roma 5 itu dia membandingkan antara Adam dan Kristus, Taman Eden dan Taman Getsemani, ya loh. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, toh, saudara-saudara, betul ya? Dosa ini masuk ke dalam dunia oleh satu orang, di mana? Di Taman Eden. Oleh siapa? Melalui siapa? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang akhirnya itu berbuat dosa. Begitu ya, saudara ya. Terus langsung kita loncat, ya toh? Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Ya toh? Dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepadanya atas semua orang. Karena satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak ini ya, kita lanjutkan jadi oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, sebab sama, ayat 18 kita loncati ya, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, ya toh, Adam lah di Taman Eden. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Di mana? Di Taman Getsemani. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Saudara ya, pergumulannya ini loh, saudara ya. Yang satu ini pergumulan yang kalah menyebabkan manusia ini berdosa. Pergumulan daripada Kristus itu pergumulan kemenangan yang menyebabkan kita ini menjadi memperoleh kasih karunia dan dibenarkan, ya kan? Ya, jadi kira-kira seperti itu, saudara. Nah, sekarang setelah kita mempelajari hal ini ya, saudara ya, marilah kita ini senantiasa apa ya, menyadari lah, saudara. Apakah kita ini menyadari bahwa hidup kita ini sebenarnya, karena kita hidup di dunia ini, saudara ya, keberdosaan kita ini kan gak endek-endek, begitu lah, saudara. Kadang-kadang kita ini
salah rumongso atau kegedean rumongso. Oh, aku wis ke gereja, aku wis pelayanan, aku wis apa maneh kaya awak dhewe wis khotbah istilahnya itu. Wah, ini pasti wong bener gitu. Ndak, saudara. Tidak ada orang sing bener. Begitu ya toh, saudara ya. Nah, di dalam rangka menyambut Paskah ini ya, Jumat Agung ini. Kalau kita ini menyadari memang kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Sekeliling kita ini singa yang mengaum-ngaum, ngiming-ngimingi segala macam. Begitu ya, saudara ya. Kita ini gampang sekali berbuat dosa, atau artinya itu jatuh ke dalam dosa lah, gitu ya, saudara ya. Oh, puai lah, saudara. Nah, kalau kita ini biasa-biasa menganggap itu biasa, berarti kita juga menganggap salib Kristus itu juga biasa, begitu ya, saudara. Pernahkah kita ini sekarang ini mengingat perjuangan yang begitu begitu beratnya itu untuk menyelamatkan kita ini, menyelamatkan kita dari dosa itu. Pernah nggak kita ini ingat akan kita gak gampang soal salib itu. Ojo kita ini gampang-gampangan terus, begitu saudara. Nah, di dalam rangka menyambut ini saya harapkan saudara ya, kita dengan segala kerendahan hati, ya toh, kita lemah, Tuhan ampuni saya. Terus menerus, ojo ono di antara kita itu sing ngaku kita ini kuat, suci, selalu benar. Jangan, saudara. Tetapi kita harus menyadari, aku ki lemah Tuhan. Kiri kanan ini, hidup kita ini masih kedagingan, hidup kita ini di dunia. Kalau aku itu sebenarnya, aku cuma dibenarkan saja. Karena apa? Karena kita percaya kepada salib daripada Kristus. Kita itu percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu saudara ya, saya kadang itu terkesan ya, kalau kita doa pagi itu ya saudara ya. Dulu banyak di sini yang doa pagi. Sekarang kita undang lagi lah untuk doa pagi ya. Doa pagi itu kita itu selalu minta pimpinan daripada Tuhan lah isu itu. Karena apa? Kita ini nyadari betul-betul pada waktu doa pagi itu saudara ya. Aku ngelangkah ini hari ini apa saya nggak tahu. Hasilnya kayak apa saya nggak tahu. Begitu ya saudara ya. Itu doa pagi itu menyebabkan kita itu wis pasrah mbek Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta jalan daripada pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu kadang-kadang bahkan sering setelah selesai doa pagi itu nyanyinya itu seperti ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Nah, seperti itu saudara. Oleh sebab itu saudara, marilah kita di dalam rangka menyambut peringatan Jumat Agung dan Paskah saudara ya. Mari kita dengan segala kerendahan hati ngakui, ya aku ini lemah Tuhan, tolonglah saya. Hanya salib Kristuslah, itu adalah anugerah Tuhan yang begitu besar, karena cintanya Tuhan itu mengalahkan segala-galanya, ya toh, sampai dia mau mati di kayu salib. Siapakah kita ini, begitu ya? Kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya boleh menggugah hati kita semua. Kita minta pimpinan daripada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Mari kita nyanyikan pujian itu. Kita akan berdoa nanti. Mohon mungkin Bulani bisa berdoa untuk firman Tuhan. Sekaligus kami kembalikan mimbar kepada yang bertugas. Setiap hari
Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang selalu mengingatkan kami Tuhan akan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Buat kami manusia yang berdosa, yang tidak layak, bahkan harusnya kami dihukum Tuhan, tapi Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Dengan nyawa-Mu Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, hari-hari ke depan hidup kami boleh kami berubah Tuhan, berubah untuk menjadi orang yang lebih baik, yang menyenangkan hati Tuhan ya Tuhan. Meskipun ini tidak mudah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus selalu bekerja di antara kami, sehingga kami boleh berjalan menurut kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Penatua Handoko yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi Tuhan hamba-Mu di dalam pelayanan semakin membuahkan Roh Kudus ya Tuhan di dalam kehidupannya, dan pelayanannya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pengurus. Sungguh sebuah harga yang sangat mahal, darah Yesus, tubuh Yesus, pengorbanan Yesus yang melayakkan kita hari ini untuk memperoleh kemenangan. Terima kasih untuk Penatua Handoko yang pada malam hari ini sudah mengingatkan kita tentang arti salib itu sesungguhnya. Jadi kami atas nama Jemaat TPI Tengger mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Handoko. Sebelum saya membacakan pengumuman, untuk Ibu Yati mengambil persembahan. Betapa besar Silakan untuk Bu Daniel menyerahkan persembahan ini. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami boleh memuji, menyembah nama ya Tuhan. Kami punya Bapa yang begitu baik dan terima kasih. Kami biarlah setiap kebenaran firman. Haleluya. Kami boleh menghidupi di dalam hidup kami
ya Bapa, karena kami anakmu yang penuh dengan kelemahan, ajarilah kami boleh hidup rendah hati di hadapan-Mu ya Bapa, dalam setiap hidup kami yang tidak layak dan selalu berdosa di hadapan-Mu, tapi Engkau tetap mau mengasihi mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, biar setiap kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan kepadamu kalau saat ini kami boleh memberi atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya berkat ini Tuhan, kiranya sucikan dan kuduskan. Amin. Kau menjadikan satu kemuliaan di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami harapkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Petugas untuk ibadah Paskah tanggal 22, karena tanggal 15 kita berada di Darmo. Pujian oleh Ibu Nini Dwi Raya, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Menahem L. Suteja, kemudian persembahan Ibu Rudi, keyboard Saudara Ferdinatan, pengumuman Ibu Lani Hartoyo. Ibadah Jumat depan tanggal 15 April digabungkan dalam ibadah Jumat Agung di Darmo Harapan. Dalam ibadah itu TPI Tengger memberikan persembahan paduan suara. Dalam rangka Paskah Tengger diadakan perjamuan kasih. Untuk hal ini apabila jemaat ingin berpartisipasi, mohon bisa untuk menghubungi Bu Lani. Ya. Kemudian sesudah ibadah ini ada latihan paduan suara. Kemudian diberitahukan bahwa untuk hari Minggu besok di Darmo Harapan akan diadakan gladi bersih. Jadi mohon petugas paduan suara atau yang ikut paduan suara untuk menyempatkan hadir ya untuk dalam ibadah sore, karena kita ada gladi bersih. Untuk keseluruhan ya Mas Kris. Ya. Jadi untuk keseluruhan ibadah Jumat Agung. Demikian pengumuman hari ini. Doa penutup oleh Bapak Handoko. Persilakan. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita panggil berdiri. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kalau pada malam hari ini hati kami dipenuhkan oleh puji-pujian kepada Engkau, penyembahan kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga sudah menaikkan persembahan kami, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, dan Engkau akan menerimanya dengan segala senang hati ya Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terlebih Tuhan, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh diingatkan akan kasih yang begitu besar. Walaupun melalui satu pergumulan yang hebat, tetapi kami percaya Engkau sendiri yang memenangkan pertarungan tersebut ya Tuhan. Pergumulan demi pergumulan Engkau sudah tunjukkan kepada kami. Sekarang Tuhan, biarlah tinggal respon daripada hati kami. Roh Kudus, tolonglah kami yang lemah ini ya Tuhan, untuk selalu tetap setia berpegang, taat kepada kebenaran-kebenaran daripada perintah-perintah-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendiri akan meluputkan, Engkau akan memberi ketenangan, kedamaian kepada kami apabila kami senantiasa taat pada kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mohonkan Engkau turunkan berkat kepada kami semua. Engkau cukupkan segala sesuatunya ya Tuhan. Engkau beri kelancaran, kemudahan kepada kami. Dan biarlah kami senantiasa boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, dan boleh menjadi
teladan bagi sekeliling daripada masyarakat di sekitar Tengger ini ya Tuhan. Sehingga gerejamu ini juga boleh menjadi satu terang bagi masyarakat di sekeliling ini ya Tuhan. Salibmu Tuhan, segala penderitaanmu, kami percaya bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami semua daripada kutuk dosa ya Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa damai sejahtera Allah, berkat-berkat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu menyertai kami, menyertai keluarga kami, menyertai segala apa yang kami perbuat ya Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan ataupun apapun yang kami kerjakan di dalam panggilan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu jemaat sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.